Xiaoyan akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk menyelamatkan teman-temannya, rekan-rekannya, dan orang-orang terdekatnya, termasuk Ratu Medusa dan Xiao Xiao kecil. Tinggal di klan Gu dan pertemuan dengan leluhur Xiao Xuan membawa hasil yang luar biasa. Xiaoyan pada saat ini akan berada di puncak bintang ke-8 pejuang terhormat. Tanpa membuang waktu, dia memutuskan untuk kembali ke paviliun bintang jatuh. Di sana dia merasakan kehadiran banyak aura kuat. Seluruh paviliun berubah selama ini, sebanyak 6 bulan. Di beberapa kota kunci, dia bisa membedakan 2 hingga 3 pejuang terhormat. Berkat otoritas dan kekuatan Yao Lao di paviliun, para ahli terkuat benar-benar berkumpul. Namun Xiaoyan mulai merasakan firasa yang mengkhawatirkan. Ada ketegangan di udara, seolah-olah pertempuran besar sedang mendekat. Oleh karena itu, dia secepat mungkin menuju gurunya, dan Aulao memberitahu bahwa aliansi Yan berada dalam situasi sulit. Lebih tepatnya, seluruh wilayah barat laut menjadi tidak tenang. Sebenarnya tidak ada ahli seperti di dataran tengah, dan dengan kekuatan Ratu Medusa, tidak ada yang mengancam mereka. Lagi pula, Cailin sudah menjadi pejuang yang terhormat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Faksi Singa Spiritual memulai perang besar-besaran. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, sekitar setengah dari wilayah barat laut jatuh di bawah kendali mereka. Ini cukup luar biasa. Untuk satu faksi dapat menguasai wilayah seperti itu, Xiaoyan segera memahami bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi apa tujuan mereka? Tidak hanya menghancurkan aliansi Yan, tetapi juga mengumpulkan jiwa. Faksi-faksi di dataran tengah tidak bisa didekati dan rumit. Bahkan Aula Jiwa tidak berani begitu saja memulai perang besar. Tapi di wilayah barat laut semuanya berbeda. Yang diperlukan dari mereka adalah muncul pada saat yang tepat selama pertempuran dan mengumpulkan jiwa. Oh ahli, di masa lalu, mereka melakukan hal ini secara diam-diam dan tidak pernah memulai konflik. Di dalam hati Xiaoyan, semua terasa berat setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Meskipun dia tidak mencurigai apa yang sedang dipersiapkan oleh Aula Jiwa, dia tahu pasti bahwa mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan itu memang benar. Klan Hun merencanakan sesuatu dan mendekati klimaks, sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat. Wilayah barat laut dalam kekacauan. Kualitas jiwa yang diserap mungkin tidak besar, tetapi jumlahnya sangat banyak, kata Yao Lao, lalu menambahkan, apa yang mengenai aliansi Yan, mereka sudah menjadi kuat, tenaga lepas di bawah kepemimpinan Medusa dan ahli-ahli terkemuka lainnya. Namun, mengingat campur tangan Aula Jiwa, aliansi Yan berada dalam posisi sulit. Xiaoyan dan yang lainnya bergegas untuk membantu mereka. Cailin juga mengikuti mereka karena khawatir tentang mention ular langit. Juga Yao Lao mengirim beberapa ahli dari pavilion bintang jatuh bersama mereka. Mempertimbangkan semua ini, Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi ke Kekaisaran Jiama. Di aliansi Yan ada Medusa saudara-saudaranya dan semua anggota klan Xiao. Itulah sebabnya dia harus campur tangan sebelum terlambat. Harus menunda urusan terkait api teratai pemurnian. Dan karena dataran tengah sangat jauh dari wilayah barat laut, Yao Lao memutuskan untuk membangun lubang cacing. Pembangunan wormhole yang begitu panjang dari dataran tengah ke wilayah barat laut tidak dapat dilakukan oleh prajurit terhormat yang biasa. Tapi untungnya, Yao Lao memiliki kekuatan orang suci maya. Pada awalnya, Yao Lao menggunakan lubang cacing sementara untuk mengantarkan kelompok Xiao Xian ke sana. Ketika dia menyelesaikan jalur stabil, itu akan menjadi penghubung antara paviliun dan wilayah barat laut. Bayangkan saja, paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan akan menjadi satu organisasi. Xiaoyan menghabiskan banyak tahun jauh dari tanah kelahirannya. Dia penasaran bagaimana kabar kakak tertua, kakak kedua, dan lainnya, terutama teman baiknya. Sudah berapa lama waktu berlalu? Pasti anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Dalam hal ini, saya mungkin sudah menjadi orang tua. Emosi khusus berkobar di hatinya ketika dia memikirkan anak Cailin. Dalam beberapa hari, lubang cacing itu selesai, penjemputan dan undangan untuk para asisten dimulai. Syarat untuk para ahli, secara eksklusif tahap penghormatan, pejuang yang terhormat. Sebagai hadiah, Yao Lao menjanjikan 3 pil-pil penyembuh tingkat 8. Mengingat hadiah seperti itu, orang-orang datang dari segala penjuru. Dengan kemampuan Yao Lao saat ini, dia tidak kesulitan membuat pil obat tingkat 8, kecuali jika itu tingkat 9. Yao Lao secara pribadi memilih orang-orang dan memilih 20 ahli dari semua yang datang. Kekuatan masing-masing setidaknya pada level pejuang terhormat bintang 3.
3 di antara mereka bahkan mencapai level pejuang terhormat bintang 8, hanya sedikit lebih lemah dari Xiaoyan. 3 hari kemudian di puncak gunung berdiri lebih dari 30 pelindung terhormat secara keseluruhan. Gelombang aura yang tak terukur memancar dari mereka, dan ruang bahkan sedikit bergetar akibat tekanan yang dipancarkan. 20 ahli yang diundang, sedangkan sisanya adalah kekuatan milik pavilion. Yao Lao memberikan Xiaoyan beberapa tetua dengan kekuatan prajurit terpandang bintang 5, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Selama waktu ini, dengan reputasi Yao Lao, pavilion menjadi sangat kuat. Sesepuhu adalah yang terkuat di antara yang diundang pada puncak bintang ke-8 pejuang terhormat. Selain itu, bersama dengan 2 lainnya, mereka adalah 3 saudara kembar. Jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bisa mengalahkan bahkan pejuang terhormat 9 bintang. Xiaoyan merasa canggung setelah menghitung jumlah praktisi kuat seperti itu. Memanfaatkan lubang cacing, mereka secara tidak sengaja terlempar langsung ke wilayah musuh dari fraksi Singa Roh. Xiaoyan dengan cermat mempelajari peta dan memilih jalan ke barat daya yang melewati jalur tersembunyi menuju wilayah aliansi Yan. Kelompok mereka terdiri dari 30 pelindung terhormat, dan dengan kekuatan yang demikian besar, mereka bisa melintasi tanah yang dikuasai lawan tanpa rasa takut, sambil berusaha menyembunyikan aura mereka. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan faksi singa spiritual, tetapi kekuatan yang mereka temui tidak signifikan, paling banyak maksimum tingkat leluhur. Data ini membuat Xiaoyan khawatir. Posisi aliansi Yan memburuk dengan cepat. Sebagian besar wilayah sudah hilang. Menjadi jelas bahwa Aula Jiwa mengirimkan bala bantuan serius kepada fraksi Singa Roh. Jika menggabungkan semua ahli dari berbagai fraksi, di pihak fraksi Singa Roh ada sekitar 30 prajurit terhormat. Di sisi lain, aliansi Yan hanya memiliki sekitar 10. Kekuatan mereka benar-benar tidak sebanding. Sebagian besar kekuatan aliansi Yan saat ini terkonsentrasi di Benteng Kuning Misterius, titik strategis penting di perbatasan Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir. Jika benteng ini jatuh, seluruh wilayah barat laut akan berada di bawah kendali musuh, dan aliansi akan terpaksa mundur. Faksi Singa Spiritual mengirim pasukan elit ke sana untuk merebutnya dan sepenuhnya mengendalikan wilayah tersebut. Menyadari betapa seriusnya semuanya, Xiaoyan mempercepat langkahnya. Dia tahu harus tiba di benteng secepat mungkin, jika tidak, posisi aliansi Yan akan menjadi sulit. Di bangunan pusat benteng berkumpul para pemimpin dan ahli aliansi. Sunyi berat menyelimuti. Di tengah aula duduk Cailin. Wajahnya yang dulunya dingin dan tenang kini menunjukkan kelelahan. Namun setelah bertahun-tahun, dia tidak kehilangan kebanggaan luhur dan keindahan. Di antara yang hadir ada wajah-wajah yang dikenal. Hai Bodon, Gu He, Fama, mereka semua tampak lebih tua, tetapi kekuatan mereka hanya meningkat seiring waktu. Namun, bahkan pengalaman dan kekuatan mereka tidak bisa menjamin kemenangan. Xiaoding, kakak tertua Xiaoyan, mencatat bahwa musuh memiliki jumlah ahli pada tingkat pejuang terhormat sekitar 30. Dan dalam pertempuran terbuka, mereka tidak punya peluang untuk menang. Tapi masih ada harapan. Xiaoyan sudah menuju ke mereka. Bagi mereka, ini akan menjadi awal yang intens. Bagi mereka, dia adalah simbol harapan dan kekuatan. Seorang pemimpin sejati, pendiri aliansi Yan, yang telah beberapa kali melakukan keajaiban. Ini akan menjadi konfrontasi yang sangat epik, hampir seperti pertempuran. Puluhan ahli yang kuat akan berkumpul. Pada saat ini, pihak aliansi sudah memiliki sekitar 10 praktisi tingkat prajurit terhormat. Kekuatan semacam ini dimiliki oleh fraksi unggulan dari dataran tengah. Sulit membayangkan seberapa cepat aliansi Yan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di pihak lawan ada lebih banyak ahli kuat, yaitu sekitar 8 praktisi di atas tingkat prajurit terhormat bintang ke-6. 4 dari mereka telah mencapai kekuatan bintang ke-8, tidak termasuk mereka yang mungkin masih bisa dikirim oleh Aula Jiwa. Cailin dengan berani mempertahankan benteng, dan ketika musuh hampir menerobos, dia menyerahkan putrinya Xiao Xiao ke tangan Xiao Yixian dan meminta agar dia melindunginya. Meskipun Xiao Xiao masih kecil, dia menyadari perubahan suasana. Ibunya segera meraih tangan Cailin. Dia menatap ibunya dengan mata berlinang, tetapi Cailin dengan lembut mengelus kepala gadis itu, tersenyum dengan senyuman seorang ibu yang hangat. Dia menyuruhnya untuk berani dan tidak khawatir tentang apapun. Kemudian dia menyerahkan gadis itu kepada Xiao Yixian. Di matanya terlihat ketidakrelaan untuk berpisah dengan putrinya. Dia menggertakkan gigi, berbalik dan naik ke udara. Dengan megah dia meledak ke atmosfer, mengubah beberapa lawan menjadi genangan cairan. Cailin berdiri di langit dan menghadapi lawan serius Shiqian. Walaupun secara luar dia mempertahankan kepercayaan diri,
Shi Qian sepenuhnya memahami bahwa Cailin tidak kalah dalam kekuatan dan pengalaman bertarung, sehingga dia menangkis serangannya dengan hati-hati. Sementara itu, kericuhan pecah di medan perang. Para ahli aliansi Yan dan fraksi singa spiritual terlibat dalam pertempuran sengit. Di setiap sudut, pertempuran berlangsung di mana bahkan para pejuang paling berpengalaman tidak bisa menghindari luka dan kehilangan. Xiao Yixian bertarung sambil memegang bayi Xiao Xiao. Dia dengan tenang mengalahkan salah satu musuh, tetapi melihat kehancuran dan bahaya mematikan, dia menyadari bahwa situasi ini itu tidak cukup untuk menguasai jalannya pertemuan. Ketika musuh mulai mengepung Cailin dan Xiao Yixian, situasinya memanas. Prajurit terhormat pihak musuh menyerang dengan kekuatan ganda, tetapi Cailin tidak menyerah dan terus bertarung. Yang terhormat Qian Ho memanggil sekutu yang tersisa untuk membantu, tetapi kekuatan mereka jelas tidak cukup. Tidak cukup untuk menahan musuh. Xiao Yixian menyadari bahwa kekuatannya terbatas, mencoba menyelamatkan Xiao Xiao dengan menyerahkannya kepada Xiao Li. Namun, serangan dari ahli misterius menggagalkan rencananya. Xiao Li terluka dan Xiao Xiao hampir ditangkap oleh musuh. Dan pada saat yang paling kritis, ketika orang tua itu hampir menyentuh, dalam penyelamatan bayi itu, seorang pemuda misterius ikut campur dalam pertarungan. Dengan kecepatan luar biasa, dia menangkap orang tua itu di leher dan melukainya. Setelah itu, ia dengan lembut menangkap Xiao Xiao dan tersenyum hangat padanya. Ya, itu adalah Xiao Yan, dan dia tiba tepat pada waktunya. Dia menyelamatkan putrinya, juga Ratu Medusa dan yang lainnya. Xiao Yan langsung membuang tubuh lelaki tua itu, lalu merentangkan tangan dan menangkap gadis kecil yang menatapnya dengan mata hitam besar. Dia melihatnya untuk pertama kali dan tersenyum lembut. Kemudian dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Cailin, serta memandang para ahli lainnya, yang saat itu bahkan berhenti bertarung. Lalu dia berkata pada Cailin dengan penyesalan, "Maafkan aku kembali terlambat." Mengenali Xiao Yan, pemimpin aliansi. Para musuh juga terkejut ketika melihat seorang pemuda di tengah tembok benteng. Para ahli aliansi Yan sangat senang dan bergegas menyambut pemimpin. Meskipun dia telah dewasa dalam beberapa tahun, banyak yang tetap bisa mengenalinya hampir seketika. Xiao Yan dengan cepat memperhatikan situasi di medan perang, memperhatikan area di mana para ahli aliansi Yan berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia melambaikan tangannya dan dari arah lain muncul suara siulan angin. Melalui udara dari arah yang jauh terbang beberapa puluhan orang, mengingatkan jatuhnya bintang. Mereka berdiri untuk melindungi benteng. Prajurit yang terhormat, praktisi kuat dari kedua belah pihak tanpa sadar menahan napas pada saat kemunculan sejumlah besar yang kuat. Para ahli, Xiao Ding, Hai Bodon, dan yang lainnya tercengang menatap para ahli yang baru tiba. Setidaknya 30 orang. Dengan kata lain, 30 pejuang terhormat. Ya, namun kekuatan semacam itu mampu mendominasi di seluruh wilayah benua barat laut. Xiao Yan hanya tersenyum. Dia berpaling dari medan perang dan menatap gadis itu. Jadi dia dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" "Xiao Xiao." Gadis itu melihat ke arah Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengenal penampilannya, perasaan khusus yang berasal dari garis keturunan tidak membuatnya bersikap hati-hati terhadapnya. Oleh karena itu, dia menjawab dengan langsung, tapi takut-takut. Emosi yang tidak biasa membanjiri hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Xiao kecil yang imut. Dia tersenyum dan mengetuk hidungnya. "Dan kamu tahu siapa aku?" Gadis kecil Xiao Xiao tetap melihatnya. Tetapi setelah beberapa detik, berbisik pelan, "Kamu kan?" "Apa?" Bisikan lembut itu membuat hati pemuda itu bergetar. Emosi meledak seperti air terjun dari dirinya, sementara senyum cerah dan hangat akhirnya muncul di wajahnya. Gadis yang baik. Ya, itu adalah pertemuan pertama Xiao Yan dengan putri kecilnya. Bayangkan emosi mereka saat ini. Sementara Xiao Yan berbisik dengan Xiao Xiao yang kecil, putrinya, kakak laki-lakinya, mendekat dengan giat di kursi roda. Xiao Li dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia bergegas kepadanya dan memeluk saudaranya dengan erat. Ini akan menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam anime. Terutama pertemuan Xiao Yan dengan putrinya dan Cailin. He Bodong sudah menembus ke tingkat leluhur, dan secara keseluruhan semuanya menjadi jauh lebih kuat. Ratu Medusa, tanpa diragukan lagi, telah menjadi pejuang terhormat yang sangat menakutkan. Tidak disebutkan bintang mana, mungkin bintang ke-5 atau ke-6. Gu He memimpin alkemis aliansi dan telah mencapai peringkat ke-7 tingkat tertinggi. Sementara Xiao Yan menyapa semua orang, seorang wanita cantik dalam baju zirah merah muncul di dekatnya.
Ratu Medusa menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya, kemudian berbalik. Dia berbicara kepada Xiaoyan. Dalam suaranya terdengar nada marah dan tersinggung. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak hanya membesarkan anak, tetapi juga memimpin aliansi Yan. Dia khawatir tentang begitu banyak hal. Beban yang begitu berat jatuh di pundaknya. Xiaoyan diam. Dia menatap Cailin, dan dalam hatinya dia merasa tidak nyaman. Dia melangkah maju dan memeluknya dengan lembut. Mengabaikan perlawanan darinya, dia memeluknya erat dan berkata pelan, "Maafkan aku. Serahkan sisanya padaku," senyum Xiaoyan. Kemudian dia mengusap pipi kecil Xiao Xiao sambil berkata, "Anakku, jangan jauh dari Mama. Di pihak musuh ada banyak pejuang terhormat." Xiaoyan melangkah naik ke udara. Dia melihat langsung ke arah lawannya. Lawan salah satu yang utama di antara penyerang. Namanya Shi Tian, dan dia berada di tingkat prajurit terhormat bintang 6. Tanpa membuang waktu, lawan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan paling dahsyat ke Xiaoyan. Cahaya emas pedangnya menyala seperti aliran api mengarah langsung padanya. Namun, Xiaoyan berdiri tak tergoyahkan. Tidak, melangkah mundur. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Dan ini mengejutkan semua yang hadir. Bahkan para master lain di pihak Cailin tahu bahwa menerima serangan Shi Tian akan sangat berisiko. Dari gerakannya muncul angin panas yang membakar segala sesuatu di sekelilingnya. Dari api terbentuklah telapak tangan besar menutupi. Musin mengiterasi menyerupai lingkaran api. Dengan benturan keras, pertahanan Shi Tian dan Douqinya hancur berkeping-keping seakan-akan lapisan tipis. Kekuatannya larut di hadapan kekuatan telapak api Xiaoyan yang membakar segalanya di jalannya. Terkena pukulan luar biasa, dia terlempar ke belakang seolah-olah terbakar api dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pemimpin fraksi singa spiritual yang begitu kuat dan menakutkan tidak dapat menahan bahkan satu pukulan telapak dari Xiaoyan. Prajurit terhormat 8 bintang, ketika para musuh merasakan bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan prajurit terhormat 8 bintang, mereka merasa terkejut. Para ahli aliansi Yan merasa senang ketika Xiaoyan mendapat keuntungan setelah pukulan pertama. Tapi lawan berikutnya, Xiaoyan lebih kuat lagi. Ke-9 Tianzun dari Balai Jiwa. Ia menatap Xiaoyan dengan pandangan merendahkan. Tiba-tiba, di belakangnya di balik denyutan, menyelimuti kabut hitam dari mana muncul 3 ahli Aula Jiwa. Semua pejuang terhormat 8 bintang. Kemunculan mendadak mereka membuat Cailin dan yang lainnya waspada karena dari masing-masing memancar kekuatan yang mengesankan. Kemudian terdengar tawa keras di belakang Xiaoyan. 3 tetua datang untuk mendukungnya. Kehadiran mereka menanamkan rasa percaya diri dan sekarang kekuatan kedua pihak seimbang. Bahkan sebelum mengunjungi makam leluhur di kerajaan Gu Xiaoyan, mungkin tidak akan menjadi saingan bagi Tianzun ke-9, tetapi sekarang kekuatannya lebih dari cukup. Pakar dari Aula Jiwa merasa ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tetapi serangan Xiaoyan berhasil mengejarnya, sepenuhnya menghancurkan, tanpa meninggalkan jejak sekalipun. Xiaoyan sudah bisa mengalahkan para pejuang terhormat bintang 8 hanya dengan beberapa serangan. Ini mengagumkan. Sebelum kematiannya, Kesatria Tian ke-9 memanggil bantuan dan tetua keempat dari Aula Jiwa muncul. Pakar ini memiliki kekuatan seorang pejuang terhormat Voin 9 bintang. Dia hanya tinggal 1 langkah sebelum mencapai level suci imajiner. Xiaoyan tidak menduga bahwa Aula Jiwa akan mengirim ahli dengan tingkat seperti itu ke sini. Jika dia tidak bergegas, maka aliansi Yan sudah akan dibanjiri udara. Itu adalah Tianzun keempat dari Aula Jiwa yang dijuluki Tianzun Aliran Sungai. Selain itu, dia dikenal karena keahlian tertingginya dalam mengendalikan cairan. Dia hampir bisa mengendalikan cairan dalam tubuh lawannya. Pada level berapa saat itu Xiaoyan? Pejuang terhormat 8 bintang. Dia menyadari bahwa di depannya adalah salah satu ahli paling kuat dari Aula Jiwa, Tianzun keempat. Dalam hal ini, di tempat itu tersembunyi banyak master misterius, tapi dia tidak menyangka bahwa lawannya akan berada pada level pejuang terhormat 9 bintang, hanya 1 langkah dari yang disebut suci. Jika dia sedikit terlambat, aliansi Yan pasti sudah tersapu dalam pertempuran brutal. Aura dari Tianzun keempat, dingin dan menyeramkan, menyebar ke segala arah. Cairan pada semua yang berada di dekatnya mulai mendidih. Bagi ahli yang lebih lemah, ini menjadi mematikan. Tubuh mereka pecah begitu saja. Bahkan banyak sekutu terbunuh oleh teknik Tianzun ini. Kepala faksi singa spiritual Shi Tian terluka parah dengan marah berbicara kepada Tianzun keempat, menuduhnya melanggar perjanjian karena dia membunuh bahkan anggota dari faksinya sendiri.
Namun orang tua itu mengangkat tangan, menunjuk pada lawan, dan dengan tajam mengepalkan tangan. Pada saat yang sama, tubuh Shitian pecah. Tidak ada yang berani menentang, melihat kepergian pemimpin mereka. Aula jiwa mereka sekadar mengkhianati. Sailin mengerutkan kening dan memerintahkan untuk mengerahkan tentara ke perbatasan. Karena campur tangan orang biasa dalam hal semacam itu, pertempuran tidak akan membawa pada sesuatu yang baik. Xiao Ding dan Xiao Li segera memberikan perintah mengatur penarikan pasukan ke benteng. Hai Bodong tahu bahwa sekarang semuanya tergantung hanya pada Xiao Yan. Jika dia tidak berhasil mengatasi Tianzun keempat, benteng akan dalam posisi sulit. Dia sudah pernah bertemu dengan para ahli yang mampu mengendalikan cairan lawannya, tapi tidak ada dari mereka yang begitu kuat. Tianzun keempat juga dikenal sebagai Tianzun Sungai Merah, dapat mengendalikan cairan dari korbannya. Bahkan pejuang terhormat bintang 6 hancur, berkeping-keping atas kehendaknya. Sementara Xiaoyan merenung, Tianzun keempat melangkah perlahan di udara. Xiaoyan melepaskan douqinya keluar, mengubahnya menjadi api yang membara, melindungi tubuhnya. Namun Tianzun keempat hanya tertawa, yakin bahwa keahliannya yang tinggi dalam mengendalikan cairan tidak bisa ditandingi. Dia tidak menyangka bahwa teknik Tianzong keempat bisa menahan blokade seperti itu. Di saat berikutnya, Xiaoyan merasakan darahnya mulai menggelegak tak terkendali, seolah-olah siap meledak keluar dari pembuluh darah. Wajahnya sedikit berubah, tetapi sebelum dia sempat melakukan apapun, kekuatan aneh mulai keluar dari hatinya. Kekuatan ini meresap ke setiap pembuluh darah, seketika menekan pengaruh lawan. Itu adalah garis keturunan yang diperoleh olehnya di makam surgawi. Dia tidak mengira bahwa itu akan begitu kuat, sehingga bahkan teknik keempat Tianzun pun tidak akan mampu mempengaruhinya. Tianzun keempat terkejut, karena teknik douqi kelas Tiannya bekerja, bahkan melawan orang suci semu. Namun, pada Xiaoyan, itu sama sekali tidak berpengaruh. Sementara itu, Xiaoyan melangkah maju. Kedua lawan saling bertukar pukulan, sementara Tianzong keempat terpaksa menggunakan teknik yang lebih kuat. Dia berteriak keras, teknik penyerapan yang hebat dan mengagumkan. Pada saat yang sama, tubuh semua ahli yang lebih lemah dari prajurit terhormat dalam radius 3 km dan darah mereka mengalir ke tubuhnya, memenuhi dengan kekuatan. Auranya tumbuh dengan cepat. Xiaoyan memperhatikan dengan seksama perubahan dalam aura Tianzun keempat. Meskipun tingkatnya sudah melebihi prajurit terhormat 9 bintang biasa, dia tidak bisa langsung naik ke tingkat orang suci semu. Jarak antara tingkat-tingkat ini sangat besar. Melewatinya memerlukan proses khusus yang dikenal sebagai 9 tahap pencapaian orang suci. Setelah peningkatan, matanya memerah. Dan dari tubuh itu muncul kabut tebal. Kabut itu membentuk awan yang memancarkan aura mengerikan. Xiaoyan bereaksi seketika, melepaskan 5 gumpalan cahaya surgawi yang mulai menghancurkan energi berdarah. Lalu dia menambahkan cahaya abu-abu transformasi hidup dan mengaktifkan teknik pelepasan cahaya cincin 5. Menciptakan 5 roh api yang bergabung menjadi spiral cahaya menyala. Tianzong keempat menggunakan telapak tangan surga kejahatan berdarah membentuk telapak tangan raksasa yang membawa kekuatan destruktif. 2 teknik kuat bertabrakan menyebabkan ledakan energi yang mengerikan yang mengguncang bumi. Adnako, pada saat keempat Tianzong lengah, di depannya muncul Xiaoyan. Orang tua itu tidak sempat bereaksi. Ketika pemuda itu mengaktifkan Feli, tangan penciptaan surgawi yang besar. Pukulan kuat menghancurkan pertahanan dan membuatnya berdarah. Mencoba melarikan diri, Tianzun keempat melihat Xiaoyan tiba-tiba berada di belakangnya, membuka telapak tangan di mana sudah terbentuk teratai api dari 4 jenis cahaya surgawi. Orang tua itu menyadari bahwa dia kalah, tetapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lotus menghantamnya, memicu ledakan dahsyat, dan langit dipenuhi api yang menderu. Sesaat kemudian, sosok manusia melesat keluar dari badai api, menyerupai peluru meriam. Orang itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Itu adalah Tianzun keempat dari Aula Jiwa. Dia tampak menakutkan.
Tubuhnya tertutup luka bakar, pakaiannya compang-camping, dan kulitnya terbakar hingga di beberapa tempat tampak. Bunyi tulang beradu. Tianzun keempat jatuh dengan dentuman keras ke bawah. Lautan darah seketika menguap, dan pada saat yang sama, Xiaoyan muncul di langit. 3 pukulannya yang sangat kuat secara serius melukai Tianzun keempat, seorang pejuang terhormat di puncak bintang ke-9. Namun, meskipun mengalami kerusakan parah, dia tetap bertahan hidup. Jika bukan karena tubuhnya yang terhormat dan metode pelindungnya, dia pasti sudah mati. Melenyapkan gulma harus sampai ke akar. Cahaya dingin bersinar di mata Xiaoyan. Dia memanifestasikan pilar kuat dari nyala terang yang menyilaukan. Api segera menerjang ke arah Tianzun keempat. Dia dengan susah payah membuka mata. Dia berada di ambang bahaya, tetapi meskipun begitu, berhasil mengaktifkan batu giok ruang. Terowongan hitam seketika terbuka di belakang pria tua itu, menciptakan pusaran kuat yang menariknya ke dalam. Sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam celah ruang, melarikan diri dengan cepat. Meskipun Tianzun keempat selamat dari serangan, lukanya parah. Xiaoyan tidak khawatir. Bahkan jika orang tua itu bertahan hidup dan akhirnya memulihkan tubuhnya, level kekuatannya akan selamanya terhenti. Di masa depan, jika dia bertemu keempat Tianzun lagi, dia akan mengatasi dengan mudah. Aliansi Yan terhindar dari bencana. Kita melihat seberapa kuat Xiaoyan telah menjadi mengalahkan para ahli di puncak pejuang terhormat. Ketika semuanya berakhir, semuanya selesai. Xiaoyan akhirnya bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya dan juga putri kecilnya, Xiao Xiao. Menariknya, dia lahir dengan kekuatan leluhur. Yao Lao menerima Xiao Xiao sebagai muridnya, secara pribadi melatihnya dan mengembangkan kemampuan alkemisnya. Kami menunggu acara-acara luar biasa ini.